Kebanyakan teman-teman berpikir bahwa pace itu untuk membaca takdir kita. Benarkah pace untuk membaca takdir kita? Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan pribadi dan pengembangan bisnis berdasarkan ilmu pace. Nah, kita sekarang akan melihat benar nggak ilmu pace itu sebetulnya untuk melihat takdir kita. Yang pertama-tama harus kita ingat adalah yang namanya takdir itu kan bisa dirubah ya, tergantung kemauan kita. Asal kita mau berusaha, ya kan, asal kita mau berusaha, terus kita juga memahami itu bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana alam semesta ini bekerja, ya kan, dengan menggunakan teknik law of attraction kayak gitu, itu kita bisa membuka peluang-peluang yang kita inginkan. So, yang namanya pace itu bukan untuk melihat takdir kita. Pace itu lebih kepada buku panduan kehidupan kita. Di sini di dalam pace ini ya, ini seperti teman-teman lihat. Untuk melihat pace ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah waktu lahir. Yang disebut waktu lahir adalah tanggal, bulan, tahun, dan jam. Apakah jam harus? Tidak. Jadi kalaupun kita tidak mengetahui jam lahir kita, itu tidak masalah. Itu bisa 80% ya. Atau malah ada yang mengatakan waktu itu dia sudah lupa jam berapa dia lahir dan mohon maaf orang tuanya sudah meninggal sehingga tidak bisa ditanyakan kapan lahirnya, seperti itu ya, kapan jam lahirnya. Nah, tetapi dia mengatakan bahwa wah, ini saya bisa mengatakan bahwa 95% adalah benar. Seperti itu, klien saya mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu jam lahirnya, tetapi dia bisa membuat statement seperti itu. Jadi jam lahir jika tidak mengetahui tidak masalah, itu masih bisa dibacakan semuanya ya. Nah, dari pace ini yang disebut dengan natal chart. Nah, dari natal chart ini kita bisa mengetahui apa kepribadian kita. Kepribadian kita itu seperti apa? Energi yang kita bawa ketika kita lahir itu apa saja? Ini yang ditandai dengan merah adalah energi-energi baik yang bisa kita maksimalkan untuk pengembangan pribadi kita, untuk pengembangan diri kita, seperti itu. Nah, kemudian yang energi yang ditulis dengan tinta hitam, itu adalah energi yang kurang baik. Itu yang harus kita waspadai. Jadi, mengapa dikatakan buku panduan kayak gitu? Kalau kita mau merakit komputer, itu kan, kalau kita mau merakit komputer itu ya, kalau kita mau merakit komputer, jadi terdistract. Kalau kita mau merakit komputer itu kan ada buku panduannya bagaimana harus merangkai merangkai sehingga menjadi sebuah komputer yang dapat digunakan. Nah, demikian juga yang namanya pace ini. Jadi dari sini ini kita bisa mengetahui. Ini kita bisa melihat kepribadian kita ya. Kita bisa melihat hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan bos kita kayak gitu. Nah, kalau mau tahu gimana saya harus memperlakukan bos saya seperti itu, atau bagaimana saya harus memperlakukan pasangan saya, itu kita harus melihat pace mereka ya. Nggak bisa dari pihak kita aja, nggak bisa, tapi harus melihat kepada yang bersangkutan, siapa yang ingin kita perlakukan, bagaimana kita harus mengetrit dia. Nah, itu harus lihat pacenya. Kemudian di pace ini ya, di lembar ini itu kita juga bisa melihat bakat kita. Nah, di sini ini ada tertera bakat-bakat dan struktur. Tapi pace itu nggak sesempit itu, nggak cuma untuk melihat kepribadian kita, nggak cuma untuk melihat energi apa yang kita bawa ketika kita lahir, nggak cuma untuk melihat kita punya bakat apa sih kayak gitu, terus struktur kita seperti apa, nggak cuma itu ternyata. Nah, dari pace ini kita bisa melihat berbagai macam hal. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa
mencari pertolongannya kemana, itu ada caranya juga di Pace. Jadi kalau kita misalnya mengalami kesulitan ya, kita bisa ngelihat di sini di bagian bawah ini, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Nah di bagian bawah ini ada lambang-lambangnya ya, ada lambang DW, ada lambang F, kayak gitu macam-macam di ini yang di bold warna hijau ini dekade saat ini gitu. Jadi ketika misalnya saat ini kita mengalami kesulitan, nah dilihat di bold, di bagian bold ini, itu kita bisa ngelihat di bagian bawahnya kayak gitu. Itu siapa yang bisa menolong itu bisa kelihatan dari situ. Terus oh ya, seringkali juga pertanyaan, bagaimana kita mewaspadai di tahun-tahun selanjutnya. Di Pace bisa juga untuk melihat ada peluang atau ada tantangan apa di tahun-tahun selanjutnya, yaitu ini yang disebut dengan luck pillar. Luck pillar ini per 10 tahun. Jadi ada peluang dan tantangan apa di tahun-tahun mendatang, ini kita bisa melihat di sini. Mau tahu jodoh kayak gitu, itu juga bisa dilihat di Pace ya, bisa dilihat di Pace jodoh kita itu kira-kira seperti apa kayak gitu, kepribadiannya seperti apa tuh bisa di kolom hari ya, yang cocok sama kita kayak gitu. Di kolom hari ini kita bisa ngelihat untuk jodoh kita. Terus apalagi mengalami kesulitan yang cukup berat gitu ya, dekade dimana kita mengalami kesulitan yang cukup berat kayak gitu, sehingga kita harus mewaspadainya. Itu bisa kelihatan juga di Pace. Itu biasanya ada energi 7K, year punishment kayak gitu ya, solitary. Nah ketika seseorang terlahir dengan membawa energi solitary, ini juga yang harus diwaspadai, harus mendapat perhatian ekstra. Kenapa? Karena dia biasanya dia orang yang tertutup kayak gitu. Jadi dia lebih senang menyendiri kayak gitu. Terus masalah dia juga tidak mau mengungkapkan, dan lebih dia berusaha untuk menyenangkan semua pihak seperti itu. Padahal ketika kita mau bahagia, yang harus kita harus mengikuti apa kata hati kita kan, bukan kita harus menyenangkan orang lain gitu. Nah dari Pace itu bisa kelihatan juga. Kemudian ada energi apa tiap tahun itu juga kelihatan ya. Ini energi yang ada dalam diri seseorang setiap tahunnya kayak gitu. Ini juga bisa kelihatan ya. Kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah ini bisa kelihatan dari energi-energi ini ya, dari sini semua ini kita bisa melihatnya kayak gitu. Terus oh ya, yang kasus yang baru hangat itu kan Ferdy Sambo ya. Ferdy Sambo, saya pernah membahas mengenai beliau, atau kita sebutnya FS saja, sudah sebut lagi nama beliau. Nah, FS itu saya sudah pernah membahas di IG story saya, di IG Mirayorita ya, itu sudah pernah dibahas. Nah, kalau teman-teman pengen melihat itu bisa lihat di bagian highlightnya seperti itu. Ini kita lihat sedikit, ini Pacenya FS ya, Pacenya FS itu. Nah ini Pacenya FS. Terus kita ngelihat ternyata apa coba, ternyata di kolom hari itu ada energi backpoking. Nah energi backpoking ini artinya apa? Pengkhianatan. Nah di kolom bulan itu kolom apa? Kolom pekerjaan. Jadi kemungkinan ada
pengkhianatan dalam urusan pekerjaannya dia, sehingga terjadi hal seperti yang kita ketahui bersama. Itu contohnya. Nah, kalau udah tahu nih ada energi yang nggak baik gitu kan, so apa yang harus kita lakukan? Harusnya kan kita mewaspadai hal-hal seperti itu ya. Kita kan tahu siapa aja yang di sekeliling kita, dan orang yang memungkinkan untuk mengkhianati kita adalah orang yang paling dekat. Benar nggak? Orang yang mungkin banget untuk mengkhianati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Oke, udah itu. Terus, oh ya, dari paca kita juga bisa ngelihat ini. Tiap bulan itu ada energi apa, itu juga kelihatan di paca, sehingga ini nanti kita bisa mewaspadai tiap bulan ada energi-energi baiknya apa, energi-energi tidak baiknya apa, seperti itu yang harus kita waspadai. Terus selain itu juga mendapatkan ada juga ini tanggalan yang energinya baik. Jadi setiap ada hari adalah hari baik ya, setiap hari adalah hari baik, tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu itu kapan baiknya kayak gitu, itu bisa kita lihat di sini. Misalnya kita pengen menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kayak gitu ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita menggunakan remove day, ada yang namanya remove day kayak gitu. Terus kita mau buka toko kayak gitu kan, kita mau buka toko, kita bisa pakai open day kayak gitu. Kita mau buka bisnis baru kayak gitu, kita bisa menggunakan open day. Terus kita mau inisiasi, mau mendekati klien baru, kita bisa pakai hari yang disebut dengan initiate day. Nah, seperti itu. Jadi pace itu bukan untuk melihat takdir kita, karena yang namanya takdir kita bisa merubah selama kita mau berusaha. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah subscribe ya. Terima kasih sekali dukungannya. Semoga YouTube ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat juga untuk teman-teman. Terima kasih sekali.